Pemirsa, setelah setahun lebih dibukanya border internasional pasca COVID-19, nyatanya kondisi ekonomi Bali tak semakin baik. Berbagai faktor eksternal dan internal semakin memperparah kondisi ekonomi. Pengusaha minta restrukturisasi kredit diperpanjang. Dampak nyatanya terlihat dari pelemahan rupiah yang terus terjadi. Selain itu, kondisi ini akan berdampak negatif terhadap potensi arus modal asing yang bisa masuk ke pasar modal Indonesia. Sementara berdasarkan data Bursa Efek Indonesia BI tercatat jumlah investor pasar modal Indonesia sudah lampaui 13 juta Single Investor Identification (SID) dengan pertumbuhan lebih dari 863 ribu SID baru di sepanjang tahun 2024. Sementara itu, jumlah investor saham Indonesia telah mencapai 5,7 juta SID. Community Lead Indo Primer Sekuritas, iPod Angga Septianus mengatakan, ada sentimen cukup menarik yang masih akan mempengaruhi pasar modal Indonesia dalam beberapa minggu ke depan, yakni sentimen potensi perpanjangan restrukturisasi kredit COVID-19. Diketahui Presiden Joko Widodo mengusulkan kebijakan restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 yang seharusnya selesai pada Maret 2024 diperpanjang hingga 2025. OJK mengatakan sebelum pengambilan keputusan pencabutan program restrukturisasi Maret lalu, telah melakukan serangkaian penghitungan dari segi kecukupan modal hingga cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Pihaknya juga mengawal dan memperhatikan agar kebijakan ini tidak mengganggu likuiditas dan kapasitas pertumbuhan kredit. Jika jadi diterapkan, perpanjangannya ini bisa menjadi katalis positif untuk sektor perbankan. Kepala OJK Provinsi Bali, Kristianti Pujirahayu mengatakan, sampai saat ini belum ada info terkait kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit seperti keputusan Dewan Komisioner KDK 34. Menurutnya, perpanjangan restrukturisasi kredit secara normal berdasarkan POJK 40 telah dilakukan, namun sifatnya hubungan masing-masing antara debitur dengan banknya. Pengusaha senior Panudiana Kun menilai memang kondisi ekonomi pengusaha tak terlalu baik. Menurutnya, turis banyak datang tapi yang murah sehingga dampak ekonominya tidak terlalu besar bagi pengusaha. Menurutnya, penghapusan utang pernah terjadi saat kasus BLBI dan krisis, maka bukan tidak mungkin saat ini bisa juga dilakukan. Di Bali pun menurutnya banyak pengusaha yang bermasalah dengan keuangan, terutama hotel-hotel kecil dan usaha kecil. Meski demikian, ada juga pengusaha di Bali yang maju pesat, sedangkan yang lain dikatakan masih terpuruk. Ia menilai restrukturisasi kredit perlu diberikan lagi agar pengusaha bisa bernafas agar dapat berkembang dengan baik. Cita Maya Bali Pos melaporkan.